warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 27 Rajab 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Nurul Iman, Serengseng, Jakarta Barat, dalam sebuah kajian tematik ilmiah dengan tema Tarbiyatul Banat fil Islam, mendidik anak-anak perempuan dalam agama Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, ibu bapak jamaah Masjid Nurul Iman yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Tarbiyatul Banat fil Islam, mendidik anak-anak perempuan di dalam agama Islam. Dan jikalau kita lihat, tema ini berkaitan dengan perihal muamalah, perihal hubungan sosial, hubungan antara anak dengan orang tua. Dan perihal muamalah adalah termasuk yang sangat penting dalam agama Islam, dikarenakan setiap dari kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Dan orang tua yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu.
seorang lelaki pemimpin atas rumah tangganya dan ia bertanggung jawab atas mereka. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an auladihi. Dan seorang wanita pemimpin di rumah suaminya dan dia penanggung jawab atas anak-anak dari suami. Maka tema kita mendidik anak perempuan berkaitan dengan perihal muamalah. Dan perihal muamalah adalah perihal yang penting, karena tadi sudah saya sampaikan, salah satu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan kita atau sikap kita, pendidikan kita, pengajaran kita terhadap anak-anak kita. Bahkan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ancaman bagi seorang pemimpin yang menipu orang-orang yang dipimpinnya. Bapak menipu anak-anaknya, ibu menipu anak-anaknya. Maka ini mendapatkan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi hadisnya, ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Yang artinya, tidaklah seorang muslim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kewenangan untuk mengurus orang-orang yang merupakan rakyatnya. Kemudian pada saat ia mati dalam keadaan ia menipu rakyatnya, menipu orang-orang yang dia pimpin, melainkan Allah telah haramkan atasnya surga. Di dalam riwayat yang lain, thumma la yajhadu lahum wa yansah. Pemimpin tersebut tidak berusaha untuk yang dipimpinnya, tidak berbuat baik kepada yang dipimpinnya, maka diharamkan atasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kita salah dalam perihal muamalah, terutama yang berkaitan dengan anak, mengurus anak, mendidik anak, mengajari anak, dan seterusnya. Dan khusus untuk anak perempuan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hadis-hadis yang banyak yang berkaitan dengan anak-anak perempuan. Di antaranya hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Yang artinya siapa saja yang ala kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah qama 'alaiha bil mu'nah wat tarbiyah wa nahriha. Orang tua mendidiknya, menafkahinya, dan memberikan kepadanya yang patut untuk diberikan kepadanya. Ini yang dimaksud dengan ala. Barang siapa yang ala dua anak perempuan sampai kedua-duanya baligh, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dan dia seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara jari telunjuk dengan jari tengah seperti ini. Artinya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
bagi siapa yang ala jariyatain, mengurus, mendidik, mengajari, menafkahi dua anak perempuan. Ini khusus untuk anak-anak, pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anak perempuan. Di sana ada hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatan laha tas'al, yang artinya ada seorang perempuan yang menemui Aisyah radhiyallahu anha, dan seorang perempuan tersebut membawa dua anak perempuan. Ia meminta-minta, falam tajid 'indi syai'an ghaira tamrah, maka perempuan tersebut tidak mendapati dariku sesuatu apapun kecuali satu buah kurma, satu biji. Fa'ataituha iyyaha, lalu aku berikan kepada sang ibu kurma tersebut. Faqasamatha baina ibnataiha wa lam ta'kul minha, kemudian sang ibu tersebut membagi dua bagian dari satu kurma tadi, dan dia bagikan kepada kedua anak perempuannya tadi, sedangkan ia sendiri tidak memakan darinya. Thumma qamat fa kharajat, lalu setelah itu sang ibu keluar. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbaratuhu, lalu setelah perempuan tersebut keluar membawa kedua anak perempuannya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku dan aku memberitahukan apa yang terjadi tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manubtuliya min hadhil banati bi syai' kunna lahu sitran minan nar." Yang artinya, siapa saja yang diuji dari anak-anak perempuan ini, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang untuknya dari api neraka. Di sini ada penjelasan apa yang dimaksud dengan diuji di dalam hadis tadi. Manubtuliya min hadhil banati min syai'. Barang siapa yang diuji, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berkata, di antaranya Al-Imam An-Nawawi, ulama Islam bermadzhab Syafi'i abad ke-7 Hijriah, beliau berkata, "Innama sammahu ibtilan li'anna an-nasa yakrahuna al-banati fil 'adah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai anak perempuan dengan ujian karena manusia kebanyakan dan kebiasaannya membenci anak perempuan. Faja'a asy-syar'u bi zajrihim 'an dzalik, maka datanglah syariat yang memperingatkan mereka tentang kelakuan mereka tersebut, yaitu benci terhadap anak perempuan. Wa raghaba fi ibqahin, dan syariat memotivasi agar mereka senantiasa diurus, dibiarkan hidup, tidak seperti kaum jahiliyah yang mengubur anak-anak perempuannya hidup-hidup. Wa tarki qatlihinna bima dzukira min ats-tsawabil maw'ud bihi man ahsana ilaihinna, dan tidak membunuh anak-anak perempuan tersebut dengan apa yang disebutkan dari pahala yang dijanjikan. Barang siapa yang berbuat baik kepada anak-anak perempuan tersebut, wajahada nafsahu fi sabri alaihinna, lihat nih, dan berjuang, bersabar
saat mengurus anak-anak perempuan tersebut. Jadi memang ada kekhususan tersendiri dalam pengurusan anak-anak perempuan dibandingkan anak-anak laki-laki. Harus lebih sabar, harus lebih berjuang, harus lebih mengayomi, dan seterusnya. Maka dia akan mendapatkan pahala yang tadi. Anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang untuk orang tuanya dari api neraka. Itu makna ubtuliyah. Siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan ini? Karena orang-orang terdahulu membenci mempunyai anak-anak perempuan. Datanglah Islam yang menghilangkan kebiasaan tersebut dan memerintahkan untuk mengurus, mendidik, menafkahi dengan baik anak-anak perempuan tersebut. Itu penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, ikhtulifa fil murad bil ibtila. Hal huwa nafsu wujudihinna au ubtuliya bima yasduru minhunna. Lihat ini. Ketahui baik-baik, bagi seluruh orang tua yang mempunyai anak perempuan, terjadi khilaf di antara para ulama apa yang dimaksud dengan diuji dengan anak perempuan. Ada dua kemungkinan. Apakah keberadaan anak perempuan tersebut adalah memang sudah merupakan ujian tersendiri. Jadi adanya anak perempuan tersebut merupakan ujian tersendiri, ataukah apa yang akan dilakukan oleh anak-anak perempuan tersebut adalah ujian tersendiri untuk orang tuanya. Maka hati-hati, ya, harus dipahami baik-baik. Bagi siapa yang mendapati anak perempuan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, maka pada saat itu dia harus mengenal dua hal. Anak perempuan ini ujian, keberadaannya ujian, dan apa yang akan terjadi padanya pun ujian. Keberadaannya ujian, artinya selama dia masih berada di tengah-tengah kita, ujian bagi kita untuk mengurusnya dengan baik, menafkahinya, mendidiknya, mengajarinya adab-adab yang akan saya bahas nanti. Atau apa yang terjadi pada anak perempuan tersebut, yaitu diantaranya pergaulannya, akhlaknya, teman-temannya, dengan siapa dia bergaul, bagaimana dia berdandan, itu ujian tersendiri bagi orang tua. Dan siapa yang lulus ujian tersebut dengan mendidik dengan baik, berbuat baik kepada anak perempuan tersebut, maka dia akan menjadi benteng penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Di dalam riwayat Muslim, riwayat yang lain, pahalanya adalah innallaha qad aujaba lahal jannah au a'taqaha biha minan nar. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi sang ibu tersebut yang mengurus dua anak perempuan tadi wajib mendapatkan surga atau dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kisah menarik para ikhwah, yaitu suatu saat, ini kisah majlis khusus sebenarnya, akan tetapi tidak mengapa saya ceritakan karena ada faedahnya dan tidak ada kekhususan untuk tidak diceritakan. Suatu saat saya berkunjung dengan beberapa ikhwah ke rumah Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, guru besar akidah di Masjid Nabawi dan guru besar akidah di Universitas Islam Madinah, anak dari Muhaddithul Madinah Baqiyatus Salaf Fadilat Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Kemudian ada ikhwah yang baru kita kenalkan kepada Syekh. Dan Syekh bertanya, bagaimana kabarmu? Bagaimana anak laki-lakimu? Nah, kemudian ikhwah ini tentunya belum bisa bahasa Arab,
Kita terjemahkan. Lalu sang tamu ini mengatakan, mohon maaf Syekh, saya tidak punya anak laki-laki. Seluruh anak saya perempuan, 4-empatnya. Kemudian Syekh bercerita, dan inilah menariknya kalau berkunjung kepada orang-orang saleh, para ahli agama. Dan ini sebenarnya yang dilakukan oleh para kaum muslimin semestinya. Bukan hanya hadir di majelis ilmu, tapi lihat ustaz-ustazmu, lihat guru-gurumu, terutama yang sudah tua-tua, apa yang mereka perlukan. Jangan egois terhadap guru-guru. Dan itu termasuk adab dan akhlak dan bakti seorang murid kepada gurunya. Jangan sampai apalagi mereka menanggung sendiri beban hidup. Mereka yang ngajari kita ilmu agama. Datangi mereka ke rumah-rumah. Dan ini kebiasaan kami ketika menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Sering berkunjung ke rumah Syekh, janjian dengan Syekh. Kita melihat adab beliau, melihat adab anak-anak beliau ketika menerima tamu dan seterusnya. Ala kullin, yang jelas, kemudian Syekh bercerita, saya punya cerita. Ada teman saya mempunyai anak perempuan. Anak perempuannya ada 5. Kemudian dia tentunya ingin anak laki-laki. Lalu dia bilang ke istrinya, hamil yang ke-6 wajib laki-laki. Kalau tidak, saya akan memilih ladang bercocok tanam yang lain. Hamillah yang ke-6. Kemudian ternyata keluar lagi perempuan. Lalu yang ke-7, kata si suami ini yang terakhir. Pokoknya harus laki-laki. Kalau tidak, saya poligami. Maka akhirnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sang suami bermimpi. Dan mimpi seorang beriman itu antara 3. Ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik itu berasal dari Allah. Ar-ru'ya talihah, mimpi yang buruk itu berasal dari syaitan. Atau adghatsu ahlam, atau bunga-bunga tidur. Seseorang memikirkan sebelum tidurnya sesuatu, kemudian terbawa ke dalam tidur. Sebelum tidur mikirin bagaimana bisa poligami, pas tidur bermimpi poligami. Pas mau akad ditendang oleh istri. Baik, yang jelas. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu sang suami ini bermimpi dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Setelah hisab dinyatakan dia sebagai penghuni neraka. Pintu neraka ada 7. Mau dimasukkan ke dalam pintu neraka yang pertama, anak perempuan pertamanya menghalanginya. Yang kedua, anak perempuan keduanya menghalanginya. Pintu neraka yang ketiga, anak perempuan yang ketiga menghalanginya. Yang keempat, yang kelima, yang keenam. Dia punya anak perempuan 6. Semuanya dihalangi oleh anak-anak perempuannya tadi. Sisa 1 pintu. Kemudian dia ingat istrinya dalam mimpi itu. Dia ingat istrinya sedang hamil. Bangun dia, datang ke istrinya, ini wajib perempuan. Sang istri bingung. Ternyata ditunggu kehamilannya, ditunggu kelahirannya, ternyata laki-laki. Maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saat itu kami tertawa dan Syekh, saya tidak pernah melihat Syekh tertawa seperti itu. Dan Syekh kalau tertawa tidak terbahak-bahak, ha gitu. Beliau menahan sampai mukanya merah. Hafizahullah ta'ala. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini bukti bahwa mendidik anak perempuan berbeda dengan anak laki-laki. Maka siapa saja yang memiliki anak perempuan,
maka berbahagialah. Tidak seperti kaum jahiliyah yang mereka membenci untuk memiliki anak perempuan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 58 sampai 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Jika diberikan kabar gembira kepada salah seorang dari mereka, orang jahiliyah, dengan mendapatkan anak perempuan, Allah menyebutnya sebagai kabar gembira, mereka wajahnya memerah karena menahan amarah, dan mereka sembunyi dari manusia karena menganggap mendapatkan berita yang buruk. Kemudian yang ada dalam benaknya adalah apakah dia tetap jaga anak perempuan ini hidup-hidup dalam keadaan dia menanggung malu, ataukah dia kubur hidup-hidup. Sungguh ini adalah kebiasaan yang buruk. Nah, ini tidak seperti ini kaum muslimin terhadap anak perempuan. Kita ambil hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Man kana lahu thalath banatin aw thalath akhawat aw bintan aw ukhtan fa ahsana suhbatahunna wattaqallaha falahul jannah." Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan atau 2 anak perempuan, dari 3 turun jadi 2, atau 2 saudari perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan mendidik anak perempuan atau keluarga perempuan. Dalam riwayat Imam Abu Daud ada lafaz begini: man 'ala thalatha banatin aw thalatha akhawatin aw ukhtain aw bintain fa addabahunna wa ahsana ilaihinna wa zawwajahunna falahul jannah. Nah, di sini ada tahapan-tahapan bagaimana mendidik anak perempuan dan keluarga perempuan. Barang siapa yang 'ala, tadi sudah saya jelaskan. Yang dikatakan 'ala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, adalah al-qiyam bimu'natihinna wa tarbiyatihinna wa husni ta'limihinna, yaitu mengerjakan menafkahi mereka, mengerjakan pendidikan terhadap mereka, mengerjakan pengajaran adab-adab yang baik terhadap mereka. Ini yang dimaksud 'ala. Barang siapa 'ala, 3 perempuan, 3 anak perempuan, atau 3 saudari perempuan, atau 2 saudari perempuan, atau 2 anak perempuan, lalu ia mengajari adab kepada mereka. Lihat, adab, ya, wa ahsana ilaihinna, dan berbuat baik kepada mereka. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan berbuat baik. Dan menikahkan mereka, maka baginya surga. Oleh sebab itulah para ikhwah, anak perempuan atau adik perempuan terus dinafkahi oleh seorang lelaki, baik itu bapaknya, baik itu kakaknya yang laki-laki, menafkahi anak perempuan atau adik perempuan. Sampai kapan batasannya? Sampai anak perempuan atau adik perempuan tersebut menikah dengan lelaki lain. Saat itu berhenti menafkahi. Dalilnya ijma'. Dalilnya adalah ijma' para ulama dengan berdasarkan hadis ini. Beda dengan anak laki-laki ataupun adik laki-laki. Kewajiban orang tua menafkahi anak laki-laki dan adik laki-laki saat mereka sudah baligh. Sampai situ saja. Wajibnya sampai situ saja. Kenapa? Karena kalau sudah baligh bisa bekerja, mencari nafkah. Bisa bekerja dan mencari nafkah. Nah, di sini lihat, dari hadis ini ada 2 poin.
atau ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu memberi nafkah kepada anak perempuan atau saudari perempuan. Yang kedua yaitu mengajarkan adab. Yang ketiga berbuat baik kepada anak perempuan atau saudari perempuan. Yang keempat sampai menikahkan mereka. Sampai menikahkan mereka. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada riwayat yang lain, yaitu riwayatnya hampir sama, akan tapi saya bacakan karena ada tambahan-tambahan lafaz yang menjadi penjelas terhadap hadis tadi sebelumnya. Man kana lahu thalathu banatin aw akhawatin aw bintan aw ukhtan fa ahsana suhbatahunna wa sabara 'alayhinna wattaqallaha fihinna dakhal jannah. Siapa saja yang memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan atau 2 anak perempuan atau 2 saudari perempuan, lalu ia berbuat baik dalam menggauli mereka. Suhbah itu artinya menjadi sahabat bagi mereka. Nah, ini pelajaran menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa anak perempuan lebih untuk dirangkul, diayomi, kemudian dikasihi, karena bahasanya suhbatahunna. Dan saya pesan banget. Ini pengalaman kami di pesantren. Beberapa anak yang bermasalah di pesantren adalah, ini para bapak-bapak ingat baik-baik, yang dia agak renggang hubungannya dengan anak-anaknya, terutama anak laki-laki dan anak perempuan. Bahwa beberapa anak yang bermasalah di pesantren mencuri, kemudian ngebully, kemudian LGBT, itu sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan seluruhnya, bermasalah dengan orang tuanya. Dia belum dapat kasih sayang dari seorang ayah. Ini hati-hati. Yang divorce, yang cerai-cerai, maka sayangi anakmu. Mereka memerlukan benar-benar kasih sayang seorang ayah. Mereka ingin duduk bareng dengan ayahnya, ngobrol banyak. Coba bikin prestasi untuk diri pribadi. Berapa lama saya ngobrol dengan anak saya, terutama ayah kepada anak laki-laki. Kalau seandainya ada anak kita di pesantren misalkan, karena saya pimpinan pesantren, maka ketika waktu penelponan, siapa yang dia cari? Ayahnya atau ibunya? Kalau seandainya masih ibunya, Anda ayah belum dianggap sebagai seorang ayah. Pada saat itu dia akan kekurangan figur seorang ayah. Anak sangat memerlukan figur seorang ayah. Berapa banyak anak-anak yang dia belum dapat figur seorang ayah, dia bermasalah di pesantren dengan berbagai macam permasalahannya. Maka jadilah figur. Kalau pulang ke rumah, yang dicari ayahnya. Kenapa? Karena ayah itu raja di keluarga. Dia pemimpin di keluarga, bukan ibu. Pemimpin di keluarga. Berapa lama Anda bisa ngobrol dengan anak-anak Anda? Berapa lama dia bisa, berapa banyak permasalahan yang dia utarakan kepada Anda? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya sudah azan? Sudah azan? Belum ya? Taib. Nah, ini para ikhwan, suhbatahunna fa ahsana suhbatahun. Rasulullah SAW memakai lafaz, maka kemudian sang ayah berbuat baik, bergaul dengan mereka, menjadi teman. Pakai kata sahib di sini, menjadi teman curhat, teman ngobrol. Bahkan subhanallah, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam beliau sangat berat, meskipun akhirnya melakukan, sangat berat untuk mengorbankan Ismail alaihissalam. Karena saat itu Nabi Ismail sa'a mithlahu,
dia sudah berjalan sebagaimana berjalannya bapaknya. Kita juga seperti itu. Kadang anak-anak kita yang kasarnya kecil, bahkan dari bayi kecil membesar sekarang bahkan lebih tinggi dari bapaknya, bahkan sudah pakai baju-baju bapaknya, maka kita sangat bangga dengan mereka. Saat itu sangat diperlukan keberadaan ayah. Hati-hati para ikhwah. Tugasmu bukan hanya sekedar, wahai ayah, tugasmu bukan hanya sekedar nih duit, nih nafkah, habis itu main game, main HP. Ya, nggak ada. Anak libur, kemudian dia sibuk sendiri, futsalan sendiri, nongkrong di kafe sendiri. Anak libur dari pesantren, dia ingin ngobrol dengan ayahnya. Hati-hati, harus ada wujud figur seorang ayah di dalam keluarga. Dan ini sangat rentan apabila terjadi divorce, perceraian. Allah bertakdir perceraian terjadi. Akan tetapi usahakan jangan sampai seorang anak kehilangan figur seorang ayah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang patut kita pelajari juga adalah kata-kata fasabara alaihinna. Sabar berarti ada semacam effort, usaha ekstra mendidik anak perempuan dibanding anak laki-laki. Anak perempuan memakai perasaan lebih daripada laki-laki, terutama saat memanggil, saat memberikan belayan, saat memberikan hadiah. Hati-hati, jangan sampai tidak peka seorang ayah terhadap anak perempuannya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan fasabara alaihin. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, fasabara ala la'waihinna wa ala dharraihinna dakhal jannah. Lalu ia sabar terhadap kesulitan dan mara bahaya saat mendidik anak perempuan. Sabar seorang orang tua, maka pasti dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, ada yang bertanya, Ustaz, dari tadi 3-2. Satu mana? Kalau seandainya saya punya anak perempuan satu saja bagaimana? Maka jawabannya di dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad, ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, wasnatain, wahai Rasulullah, kalau seandainya 2 anak perempuan bagaimana? Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya 2 anak perempuan, asalkan dia berbuat baik, sabar, maka tetap masuk ke dalam surga. Ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, wa wahidah, wahai Rasulullah, kalau 1 anak perempuan, kata Rasulullah SAW, wa wahidah, walau 1 anak perempuan. Nah, ini menunjukkan bagaimana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan, pengajaran, pengurusan terhadap anak perempuan ada keistimewaan tersendiri di dalam syariat Islam. Ada keistimewaan tersendiri di dalam syariat Islam. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, insyaallah taala kita salat Isya. Setelah salat Isya saya akan jelaskan tahapan-tahapan yang patut diperhatikan oleh orang tua, apa saja khususnya di dalam mendidik dan mengajar anak perempuan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita salat Isya terlebih dahulu. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.